Kan, ini kok beritanya nggak ke up ya? Padahal ini yang ngomong anak calon presiden loh. Irene itu bisa merasakan niat jahat dari pria di sekitarnya. Kan bahwa tidak ada rahasia yang sempurna di dunia ini. Dispa juga sepertinya akan melakukan something deh. Annyeonghaseyo channel Yusulkimimnida, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang lagi dengerin sih nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah untuk hari ini kita akan bahas tentang konspirasi-konspirasi yang ada di dunia per K-popan. Apa aja konspirasinya? Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Dan langsung saja kita mulai dari teori konspirasi yang pertama, yaitu tentang idol K-pop yang kerap kali dijadikan sebagai penutupan ataupun pengalihan isu. Nah, bukan rahasia umum lagi sih, kalau idol K-pop itu memang kerap kali dijadikan sebagai pengalihan isu dari sebuah problem yang terjadi di negara tersebut. Nggak mungkin dong di negara kita idol K-pop ini pakai, nggak mungkin dong ya. Nah, kenapa sih idol K-pop itu kerap kali dijadikan sebagai pengalihan isu ataupun penutupan isu? Kayak gini guys, idol K-pop itu punya power yang gede kalau dibandingkan dengan entertainer yang lain. Bukan bermaksud merendahkan atau bagaimana ya, ini berdasarkan apa yang kita lihat di lapangan. Kalau kita bandingkan misalnya dengan aktor ataupun aktris nih, meskipun mereka juga lagi naik daun, tapi jika mereka terkena skandal ya besar juga sih. Tapi kalau dibandingkan dengan idol K-pop yang terkena skandal, contoh nih pas aktor itu dikabarkan berkencan, ya ada juga sih yang heboh, banyak yang heboh. Tapi pas saat idol K-pop dikabarkan dating, itu beritanya makin heboh lagi nih guys. Kenapa sih idol K-pop itu kalau ada apa-apa pasti heboh banget? Dan kenapa sih mereka itu juga punya power yang gede? Hal itu dikarenakan fandom mereka. Fandom K-pop itu biasanya terkenal loyal. Dan mereka itu juga benar-benar kayak mencurahkan segalanya untuk idol K-pop mereka. Jadi di saat idol K-pop mereka terluka, dating, atau apapun, pasti muncul keributan di kalangan para penggemar. Jadi gak heran sih kalau idol K-pop itu kerap kali dijadikan sebagai pengalihan isu. Dan guys, ini tuh bukan cuma omong belakang saja ya, tapi ini tuh emang kerap kali terjadi. Contoh deh, kita sebut satu sampel di mana saat terjadi sebuah tragedi yang membuat banyak siswa menjadi meningso. Ya, apalagi kalau bukan tragedi kapal Sewol yang terjadi pada tahun 2014. Jadi Cinggu, seperti yang aku baca-baca, kapal yang telah membawa penumpang sebanyak 407 anak sekolah tersebut katanya sih sengaja ditenggelamkan. Ini berdasarkan konspirasi ya. Hal ini juga didukung dengan kru kapal yang menyuruh para penumpang untuk tetap stay, padahal banyak waktu untuk mereka menyelamatkan diri sebenarnya. Selain itu dipercaya juga tenggelamnya kapal Sewol ini untuk menyerang sang pemilik, yaitu Yoo Pyong-eun yang dianggap tak sependapat dengan pemerintah. Skandal yang cukup besar ini sayangnya tidak diusut sampai tuntas ya, dan media malah menyetir isu kepada terciduknya Sule FX dan juga Choi Za yang dating. Habis itu ada juga Park Bom 21 yang diduga menggunakan narkoba. Padahal obat yang dimilikinya punya resep resmi dari Amerika Serikat loh guys. Kalian mau contoh lagi nggak? Oke, aku akan kasih satu contoh lagi. Ini juga kemarin hangat banget. Ada seorang anak calon presiden. Jadi anak calon presiden ini berkata sangat tidak sopan baik kepada Karina dan juga DJ Soda. Jadi untuk anak calon presiden ini mengatakan, saya ingin makan Karina. Makan Karina dalam artian bukan yang kayak kanibal gitu ya guys, bukan. Tapi ada makna lain. Habis itu dia juga mengatakan, saya ingin menyentuh DJ Soda. Itu yang dikatakan oleh anak calon presiden tersebut. Dan ini juga menjadi berita utama pada saat itu. Namun sayang berita ini kayak nggak di-up. Ngerti nggak sih? Aku juga keheran kan. Ini kok beritanya nggak ke-up ya? Padahal ini yang ngomong anak calon presiden loh. Dan yang disenggol oleh dia Karina sama DJ Soda. Aduh, kayak aneh banget gak sih guys. Dan Jinggu, sehari setelah itu ya, ada kabar yang mengatakan bahwa Hyomin sama pesepak bola di Korea sana itu berkencan. Mereka dulu juga katanya temenan dulu. Habis temenan baru mereka dikabarkan kayak dating. Dan mereka juga sering kayak liburan bareng gitu ke luar negeri. Oke, dan itu juga diberitakan oleh Dispatch. Dan kalian tahu nggak tanggal diberitakannya Hyomin sama si pesepak bola itu adalah pada tanggal 3 Januari, bukan di tanggal 1 Januari. Kayak aneh juga nggak sih guys? Kok bertepatan banget gitu, atau tepat banget nih timingnya gitu dengan isu dari anak calon presiden tersebut. Why? Kayak aneh juga sih. Dan ini yang membuat aku percaya ya, semakin percaya bahwa memang kayaknya idol K-pop ini kerap kali digunakan sebagai penutupan sebuah isu. Dan kita akan masuk ke teori konspirasi yang kedua adalah tentang penggunaan narkoba di industri musik K-pop itu ternyata banyak dilakukan oleh idol K-popnya. Jalan menuju bintang K-pop sangat sulit guys. Sebelum debut, calon idol juga menjalani training yang panjang. Untuk bertahan selama berjam-jam pelatihan dan jadwal, training K-pop dan bahkan idol dikatakan bergantung pada obat-obatan. Beberapa bahkan mengklaim bahwa jika seorang idol atau peserta pelatihan tidak ingin menggunakan narkoba, stafnya nanti yang akan meletakkan hal tersebut di makanan mereka. Waduh, parah sih kalau yang kayak gitu ya. Beberapa
idol ternama telah terjerat dengan obat-obatan terlarang dan juga menyebabkan karir mereka terganggu. Contoh nih, ada Psy. Jadi sebelumnya Psy memperkenalkan dunia pada musik Korea dengan Gangnam Style. Dia juga menjadi subjek kontroversi penggunaan narkoba. Pada akhir 2001, Psy ditangkap dikarenakan menggunakan dan juga memiliki marijuana. Dia kemudian dijatuhi hukuman 25 hari penjara dan kemudian denda pada Januari 2022. Dan pada tahun 2012, Psy juga mengungkapkan dia akan menyesali kejadian itu selama sisa hidupnya karena hukuman penjara membuatnya tidak bisa menghadiri pemakaman sang kakak tercinta. Dan selain itu ada juga beberapa nama populer yang juga telah dijatuhi hukuman seperti itu. Kita sebut saja mulai dari T.O.P Big Bang. Lalu ada juga Ilhun. Ilhun ini kalau nggak salah udah keluar juga dari B2B. Entar koreksi seandainya kalau aku salah. And the last sample deh yang menurut aku ini juga membuat karir dia menjadi hancur berantakan banget, yaitu Park Hyo Chun. Oke, Park Hyo Chun dulunya kayak sukses banget, tapi ya kalian dapat lihat bagaimana keadaannya sekarang. Dia juga kemarin diusukan punya hutang seperti itu kepada agensinya. Entahlah, pokoknya karirnya itu loh jadi berantakan banget dikarenakan isu tersebut. Dan gak cuma isu tentang narkoba saja sih, ada beberapa isu yang pernah terjadi sama Hyo Chun dan ini juga membuat karirnya menjadi semakin terganggu. Dan untuk sebagian besar, publik biasanya menunjukkan reaksi spontan terhadap penggunaan narkoba oleh para selebriti, dan biasanya para selebriti ini akan bersembunyi setelahnya. Penggunaan narkoba di Korea itu tetap tabu dan dapat memberikan pukulan telak bagi karir seorang selebriti. Contoh nih, penyanyi Hyun Jin Young itu dinyatakan bersalah menggunakan metamfetamin pada tahun 1993 dan melakukan beberapa upaya untuk kembali ke dunia hiburan, tapi sayang itu nggak berhasil, banyak yang sudah nge-cancel dia. Beberapa ahli juga mengaitkan serentetan penggunaan narkoba baru-baru ini oleh selebritas dengan tekanan menjadi sorotan selama 24 jam dalam sehari. Kim Hyung-gun, Direktur Institut Psikoterapi Ketergantungan Seoul, itu mencatat bahwa selebriti cenderung menunjukkan rasa keterikatan diri yang lebih tinggi. Dia juga menunjukkan bahwa kecenderungan ini ditambah dengan ketakutan memudar, menjadi ketidakjelasan, dan juga isolasi dari orang biasa. Dan ini juga dapat menyebabkan selebriti mencari kenyamanan dalam menggunakan narkoba. Dan juga untuk hal yang satu ini menurut aku tidak hanya terjadi di Korea saja, tapi seperti yang kita lihat di Indonesia juga pun parah banget sih. Bahkan di sekitar aku juga ada beberapa orang yang sudah menggunakan dan itu juga ngebuat aku shock. Ternyata di lingkungan aku ada yang pakai, padahal ini tuh di kampung gitu ya kan, tapi banyak yang pakai. Jadi kayak benar-benar shock banget tentang yang namanya narkoba. Dan kemarin kita juga sudah melihat berbagai artis dari Indonesia yang juga terjerat kasus narkoba, dan aku juga sempet shock karena ada beberapa artis Indonesia favorit aku juga terkena akan hal tersebut. But aku juga nggak bisa ngejudge siapapun karena biasanya kita nggak tahu problem mereka seperti apa. Yes, we know bahwa itu emang salah, but one more time, kita nggak tahu bagaimana kehidupan dia. Tapi yang buat aku miris sih jujur ya, pas saat ada artis yang mungkin agak kurang good looking gitu ya kan, itu kena hujatannya parah banget loh dari netizen. Dan kita akan masuk ke teori yang ketiga, yaitu tentang Irene yang punya indera keenam. Banyak yang percaya kalau Irene itu bisa merasakan niat jahat dari pria di sekitarnya. Menurut beberapa orang ya, ini adalah alasan kenapa dia itu selalu menjauhkan teman satu kelompoknya ketika ada beberapa pria mendekati mereka. Dan biasanya Irene nanti akan kelihatan itu nggak nyaman saat ada pria nggak terlalu dekat dengan dia, nggak terlalu kenal juga, itu tiba-tiba kayak ngedeketin dia dengan sok kenal dan juga sok dekat. Kita sebut saja satu contoh yang juga ngebuat heboh, yaitu tentang Sun A. Jadi Sun A ini juga pernah menunjukkan something yang agak kurang mengenakan untuk dilihat ya, karena kita lihat di sana juga Irene pada saat itu kurang merasa nyaman. Kronologinya adalah saat itu Irene dan Sun A menjadi MC di Korea Vietnam Friendship Concert. Nah, Sun A pun menjadi salah satu pengisi acara pada saat itu. Masalah sudah bermula saat Irene terlihat membaca dan berlatih untuk menjadi MC di area tunggu. Sun A yang duduk dekatnya tiba-tiba melingkarkan wajah di tangan bahu Irene dan menunjukkan lidah ke arah fans. Kejadian ini lebih nampak gak sopan ya, karena Irene jelas terlihat kaget dan bereaksi dengan menunjukkan wajah kurang senang. Tak hanya itu saja, pada saat Sun A tampil di atas panggung, ia membawakan lagu dengan lirik yang cukup vulgar. Di beberapa bagian lirik, ia juga nampak menunjuk ke arah Irene dan juga bernyanyi terlalu dekat dengan idol wanita tersebut. Jadi gak heran pada saat itu banyak sekali yang mengkritik Sun A karena Sun A ini dinilai telah melakukan hal yang kurang sopan kepada Irene. Dan juga di beberapa momen ya, Irene ini kayak bisa merasakan ada something yang akan terjadi. Misal nih, kayak benda yang terjatuh, dia bisa merasakannya. Di sini aku punya klip untuk membuktikan hal tersebut. Oke, dapat kalian tonton video yang berikut ini.
Wow. Dan gimana berapa kali hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke teori konspirasi yang terakhir, yaitu tentang Dispatch yang mengontrol agensi-agensi di Korea sana. Siapa sih yang gak tahu Dispatch? Dispatch ini merupakan media terkenal di Korea Selatan dan dirangkum dari berbagai sumber. Dispatch adalah media yang ditakuti oleh selebriti Korea Selatan. Bagi para pecinta budaya Korea, Dispatch dianggap media yang cukup kontroversial. Walau demikian, media ini juga selalu dicari, tak hanya oleh netizen Korsel ya, tapi juga para pecinta dunia hiburan Korea Selatan. Dilansir dari laman resminya, Dispatch mengakui kok bahwa mereka menggunakan cara kerja paparazzi dalam peliputan untuk mengungkapin sebuah fakta. Lalu pada tanggal 1 Januari yang lalu, banyak netizen juga yang sudah menunggu pasangan idol mana yang akan diungkap. Tetapi nih cinggu, alih-alih menjatuhkan skandal kencan di hari tahun baru, apa yang sebenarnya diumumkan Dispatch pada tanggal 1 Januari pukul 10 pagi waktu Korea Selatan adalah konser K-pop untuk memperingati ulang tahun ke-10 dari Dispatch. Jadi konser ulang tahun spesial dari Dispatch ini itu bertajuk The Pesta. Wow, namanya sangat indah banget lah, keren banget lah gitu. Seni banget namanya, aku suka The Pesta guys. Dan kalian tahu gak siapa yang akan hadir di The Pesta? Itu adalah artis-artis besar, mulai dari BTS, TXT, ENHYPEN, NCT, TWICE, NU'EST, Seventeen, sama Stray Kids. BTW ada yang kurang, entar kalau kurang bisa tambahin di kolom komentar ya. Soalnya kemarin grupnya juga lumayan bejibun sih yang akan hadir, dan grup-grupnya juga papan atas guys. Banyak dari netizen yang melihat line up-nya memikirkan bahwa ada something yang mencurigakan deh. Banyak yang sebenarnya menyebut bahwa ini tuh sebagai konser penyanderaan, mengklaim bahwa artis K-pop top seperti BTS dan TWICE bahkan nggak muncul loh pada acara musik akhir tahun pada Desember tahun lalu. Dan mereka ini juga dianggap tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diinginkan oleh Dispatch. Karena jika tidak, outlet media ini mungkin akan mengekspos skandal besar tentang grup tersebut. Adapun untuk komentar dari netizen, terutama netizen Korea adalah seperti yang berikut ini. Coba kita perhatikan bagaimana pandangan dari Knet-nya secara langsung. Jadi bayan pertunjukan adalah dikarenakan mereka merahasiakan skandal kencan. Bukan skandal kencan doang kali ya. Maybe, who knows, mungkin ada skandal lain. Next, ini adalah barisan grup yang Dispatch janjikan untuk tidak disentuh pada tahun 2022. Ini adalah konser penyanderaan yang menyedihkan. Mereka pikir mereka punya semacam kekuatan. Apa yang sebenarnya mereka miliki bukanlah moralitas. Wah, line up-nya. Saya merinding karena outlet media ini bermuka dua. Ini salah dalam banyak hal. BTS yang telah mengumumkan bahwa mereka mengambil jeda resmi sehingga mereka tidak perlu terlibat dalam omong kosong politik dengan semua stasiun penyiaran lainnya. Dan mereka melakukan pertunjukan untuk Dispatch. Sekarang kita semua tahu bahwa Dispatch punya something pada mereka. Dan cinggu, kalian udah lihat gak sih teasernya? It was really scary gak sih? Di awal teaser nih, mereka mengatakan bahwa tidak ada rahasia yang sempurna di dunia ini. Dispatch juga sepertinya akan melakukan something deh. Check it out. Lalu ada seseorang layaknya hackers menuliskan something di komputernya. Dan setelah aku perhatikan, kata yang ditulis adalah decoder. Decoder sendiri merupakan sebuah alat yang dimanfaatkan untuk membalikan sebuah proses decoding sehingga membuat kita bisa menerima informasi yang asli. Dan nantinya si hackers ini akan login ke sebuah disk yang sudah nyimpen rahasia dari grup K-pop, dan setiap nama dari grup K-pop yang awalnya dikunci atau dikembok tiba-tiba kayak ke oven. Dari hal ini Dispatch itu mengatakan bahwa tadinya grup-grup seperti NCT Dream, NCT 127, TWICE ataupun ya siapapun itu, pada awalnya mereka punya rahasia, tapi pada akhirnya Dispatch akan menemukan rahasia tersebut. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Dispatch ini seakan-akan mengontrol grup K-pop dan juga agensi-agensi di Korea sana. Dan cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Dan nanti aku akan bahas lagi teori konspirasi-konspirasi yang ada di industri musik K-pop. Mungkin ada dari kalian yang punya pemikiran dari dulu tentang konspirasi yang satu ini dan kalian juga pengen untuk dibahas, langsung saja komen di kolom komentar ya. Oke, see you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin nih ada salah informasi. Jangan suka-sukaan untuk reaksi aku dan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.